Halo guys, ketemu lagi bareng Mas Far Project. Jadi di video kali ini kita dapat kesempatan buat ngobrol-ngobrol lagi sama salah satu anggota Polri guys. Tentunya video ini diharapkan bisa berguna buat teman-teman atau adik-adik ya yang punya cita-cita menjadi seorang anggota Polri. Dalam hal ini karena narasumber gua adalah seorang anggota Polri, jadi kita akan tanya seputar pengalamannya ya guys ya. Cerita tentang semasa sekolah sampai dengan diterima menjadi anggota Polri. Mungkin untuk kedepannya gua akan coba untuk ngobrol-ngobrol sama narasumber lain dari instansi lain ya tentunya ya, TNI Polri atau instansi kedinasan lainnya gitu. Oke, buat teman-teman yang belum pada subscribe, klik dulu tombol subscribe. Sekarang kita langsung aja dengerin narasumber kita pada sore hari ini. Kalian sedang menyaksikan Marsuma Project YouTube Channel. Marsuma Project YouTube Channel. Jangan lupa like, komen, subscribe. Selamat menyaksikan. Jadi sekarang kita langsung aja ngobrol ke narasumber kita sore hari ini guys ya, salah satu anggota Polri. Oke, dengan Mas siapa ini? Mas Satrio. Mas Satrio, iya. Mas Satrio ini lulusan Polri tahun berapa nih Mas? Buat lulus tahun 2023. 2023 ya? Dulu mungkin Mas Satrio ini bisa cerita sedikit tentang masa-masa sekolah dulu dan memang cita-cita dari awal nih seperti apa gitu kan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat adik-adik atau teman-teman yang punya cita-cita serupa gitu kan. Ya, buat sekolah saya kebetulan saya dari pelayaran di SMK Negeri 6 Bandar Lampung. Saya jurusan teknik kapal penangkap ikan yang waktu itu beroperasi di Papua, Bang. Di Papua? Siapa? Oh, itu kalau boleh tahu lulus sekolah tahun berapa? Lulus sekolah tahun 2021. 2021 ya. 2021. Kemudian memang dari dulu udah ada cita-cita gitu pengen jadi polisi. Kalau buat polisi semuanya saya jajal sih, Bang. Saya tentara ya. Tentara saya daftar itu 4 kali, Bang. 4 kali. Oh, menarik nih ya. Jadi Mas Satrio ini sebelumnya pernah mendaftar di TNI ya, sebanyak 4 kali. Sekarang kita tanya langsung pengalamannya selama 4 kali daftar TNI ini bagaimana gitu kan? Mungkin bisa dilanjutkan Mas Satrio. Saya pertama baru lulus 2021 itu saya mendaftar TNI AD Angkatan Darat itu Bintara, Bang. Bintara ya? Bintara tahun berapa itu? Tahun 2021 gelombang pertama. Oh, itu lulus 2021 langsung daftar Angkatan Darat. Masih pakai ijazah SMA tadi? Itu pakai SKL, Bang, belum keluar ijazah. Surat keterangan lulus, ya, keterangan lulus ya. Jadi daftar Angkatan Darat pertama kali di mana? Di Satlok. Satlok itu di depan bypass itu ya? Siapa? Manuel itu ya? Siapa? Satlok. Terus gugur di mana waktu itu? Waktu itu kebetulan gugur di Perengkingan, Bang, karena kota diambil cuma 4 doang dari Bandar Lampung. Itu juga udah diambil sama Akmil, Bang, dua orang. Jadi kota sisa 2. Oh, jadi Bintara Angkatan Darat tahun 2021 kuota cuma 2. Siapa? Dikit ya? Iya. Jadi gugur di Perengkingan ini maksudnya gimana? Itu kan di Perengkingan lagi dari jasmani, kesehatan segala macam tuh di apa namanya? Apa kayak pantur daerah, Bang? Oh, pantur daerah ya. Kalau pusatnya panturnya di mana? Di Palembang. Di Palembang. Di Lahat ya. Siap. Oh gitu. Jadi kalau boleh tahu nih Angkatan Darat ini tesnya berapa kali, Mas? Masih inget nggak? Tes tuh kalau buat di daerah itu ada 2 kali, Bang. 2 kali ya? Iya, 2 kali, kesehatan sama jasmani. Jasmani. Setelah itu dioper ke Palembang, itu tes Pantohir, Bang. Pantohir di sana ya? Di sana diulang lagi, tapi di sana ada psikologi 1, psikologi 2. Oh. Seandainya pada saat itu Mas Satrio lulus di Angkatan Darat, pendidikannya di mana, Mas? Pendidikannya di Palembang, di Lahat. Lahat ya, bukan daerah Jawa ya? Tergantung dioper juga, Bang. Ada yang di Lahat, ada yang di Jakarta. Oh, Jakarta ada juga ya? Ada. Oh, gitu. Nah, setelah
pertama kali daftar secaba Angkatan Darat, kemudian gugur. Terus setelah itu daftar Bintara lagi, TNI Angkatan Laut Bang. TNI Angkatan Laut. Siap. Apa itu levelnya? Itu di kesehatan Bang, udah gugur. Enggak, maksudnya secatam atau secaba? Secaba ya. Siap. Itu gugur di kesehatan. Itu tahun berapa? 2021 juga Bang. 2021. Kemudian gugur di kesehatan Angkatan Laut. Setelah itu? Habis itu ada pembukaan lagi Tamtama Angkatan Darat. Itu saya gugur di Pantohir Bang. 2022 ya? 2022. 2022 coba di Angkatan Darat dan gugur di Pantohir. Pantohirnya di mana itu? Pantohir di Palembang Lahat. Oh, udah sampai sana ya? Sampai sana. Waktu itu berapa kuotanya? Kuota diambil dari sini 33. 33 ya? Di bawah dari Lampung Pantohir, ini. Ya. Kemudian yang lulus terpilih? Yang lulus terpilih 23. Oh, tandanya sekitar berapa itu? 7 orang ya yang pulang ya? Oh, jadi belum rezeki. Angkatan Darat cabang, Angkatan Laut cabang, Catam Angkatan Darat. Kemudian daftar apa lagi? Tamtama lagi Bang. Itu yang paling sakit ya Bang. Yang Tamtama terakhir saya daftar Angkatan Darat. Itu orang tua udah datang semua. Itu pengumumannya nggak di ini Bang. Jadi kami nunggu dari malam itu jam 2. Jam 2 malam? Jam 2 malam di belum. Palembang? Di Palembang belum ada pengumuman sama sekali. Terus dari panitia itu udah ngomong kalau mau datengin orang tua besok datengin, takutnya kan terpilih itu Bang, lulus terpilih langsung berangkat. Jadi orang tua suruh datang sana Bang. Jadi udah bawa barang-barang ke sana. Pengumuman pagi jam 8 setengah 9. Di situ nama saya nggak dipanggil Bang. Tapi berapa kuotanya waktu itu? Kuota 23 itu. 23 ya? Iya. Nah, Mas Satrio pada saat itu berapa? Itu peserta Pantohirnya? Kalau buat Angkatan Darat nggak diomongin Bang. Oh, nggak diomongin ya? Ranking itu cuma dikasih surat pulang gitu. Oh gitu. Nah, ini udah keempat kalinya ya, Catam Angkatan Darat. Kalau boleh tahu nih, orang tua Mas Satrio ini kerja di mana? Kebetulan orang tua saya sendiri bekerja di TNI Angkatan Darat. Oh, Angkatan Darat ya. Kalau ibu? Ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Jadi memang Mas Satrio ini sepertinya ingin meneruskan jejak-jejak perjuangan Bapak. Tapi memang kita nggak pernah tahu ya nasib seseorang akan diterima di mana atau ingin bekerja apa gitu kan. Yang jelas pada kesempatan kali ini yang ada di hadapan saya ini adalah seorang anggota Polri yang dulu udah 4 kali daftar tentara ya, itu aja, Angkatan Darat dan Laut gitu kan. Nah, setelah Mas Satrio gugur nih, dipulangkan ya, Catam Angkatan Darat ya. Kemudian kegiatan Mas Satrio nih apa? Itu sempat mau ke kapal Bang. Apa? Iya Bang. Oh, karena sekolah dari pelayaran ya. Udah mau ke kapal, itu pun udah berangkat di Bepas itu Bang, udah tinggal nunggu bisnya datang. Bepas mana? Di WH Halim Bang. Oh, WH Halim. Oh, terus itu udah tinggal nunggu bis datang. Kebetulan bisnya itu pecah ban katanya Bang. Saya berangkat udah nunggu itu jam 4, dia datang katanya jam 10. Saya nunggu nyampe jam 10, belum datang juga Bang. Terus saya nelpon bapak saya, ya ini gimana, mau diterusin nunggu apa gimana? Terus kata saya kan berdua Bang sama teman saya. Kata dia, udah pulang aja katanya, biar kita cari kerjaan lain. Terus saya minta susul lagi sama orang tua. Pas sudah besoknya udah di rumah, orang tua kebetulan nawarin ini Bang, daftar Polair ini Bang. Oh, langsung ya. Karena memang pas bertepatan ada pembukaan. Nah, setelah gagal berlayar, kan Mas Satrio udah ngurus-ngurus surat ijazah, surat menyurat kan. Itu gimana, nggak sayang gitu? Enggak sih Bang, soalnya itu juga kayaknya emang udah rezekinya mau ditunjukin untuk daftar polisi ini Bang. Oh gitu. Jadi langsung Bapak menyarankan coba daftar di polisi gitu Polair, ya. Langsung Polair katanya. Itu ada pembukaan Tamtama, coba aja siapa tahu rezeki gitu. Jadi
mungkin Mas Satrio bisa cerita sedikit dari pas pertama daftar sampai diterima nih, mungkin ada kisah-kisah yang bisa dibagikan buat teman-teman. Ya, untuk tes pertama itu di kesehatan, Bang. Kesehatan ya. Tapi sebelumnya kita daftar administrasi, daftar online ya? Online dulu, Bang. Online dulu ya. Online di situs Polri Go ID itu ya. Bang. Kemudian kita dapat nomor. Dapat nomor, terus kita langsung berangkat ke Polresta. Untuk Itu apa? Administrasi di sana di apa namanya? Di data ya. Ininya apa? Data-data kayak ijazah gitu. Pencocokan ya, pencocokan ijazah-ijazah itu. Nah, setelah udah dicocokkan ijazah-ijazah, kemudian apa selanjutnya tahap-tahapnya? Selanjutnya kebetulan di situ aman, Bang. Langsung setelah besoknya selang 7 hari dipanggil untuk kesehatan, Bang. Tes kesehatan. Tes kesehatan. Oh, jadi langsung itu ya? Langsung. Jarak berapa hari itu biasa? Itu seminggu, Bang. Seminggu langsung, ya? Ya, tes kesehatan. Tes kesehatan di mana waktu itu? Kesehatan kebetulan di SPN Kemiling, Bang. SPN Kemiling ya. Itu kesehatan pertama Kesehatan atau pertama ya? Setelah tes kesehatan, nggak ada masalah itu ya? Nggak ada, Bang, Nggak alhamdulillah. ada kendala apa-apa gitu. Kemudian setelah itu lanjut ke akademik. langsung dari kesehatan pertama langsung akademik. Siapa? Akademik itu apa aja ya itu? Akademik itu PU, pengetahuan umum, WK, wawasan kebangsaan, MTK, sama bahasa Inggris, Bang. Oh, ada ini ya? Ada 4 itu ya? Siapa? 4. Nah, setelah dinyatakan lulus tes akademik, kemudian apa tes selanjutnya? Oh, ini, Bang. Pertama itu PESI dulu, Bang. Dari seleksi berkas, administrasi. Ya, baru PESI. Langsung PESI. Kesehatan PESI. Oh, kesehatan PESI. Oh, itu jadi satu Iya, apa gimana? jadi satu, Bang. Oh, jadi satu. PESI-nya juga di SPN juga. Kalau PESI kebetulan di Malahayati, Bang. Oh, mungkin karena ada fasilitas itu ya, komputer itu ya. Nah, setelah PESI, kesehatan, akademik, kemudian apa lagi tesnya? Akademik, habis itu jasmani, Bang. Jasmani di ya? Pahoman. Oh, di Stadion Pahoman. Nah, kalau untuk tingkat tamtama ini, tes jasmaninya ada perbedaan nggak sama tes bintara atau tamtama atau perwira gitu? Itu bobot jasmaninya, Bang. Oh, beda. Hanya beda itu. Jasmani tamtama lebih tinggi 40%. Oh, lebih tinggi dia ya. Karena memang ujung tombak sih ya istilahnya. Nah, setelah tes jasmani dinyatakan lulus, oh iya, mungkin teman-teman ada yang pengen tahu apa aja sih tes jasmani ini kan, yang dilaksanakan dalam rangka penerimaan calon anggota Polri ini. Masih ingat nggak Mas Satrio, apa aja tesnya itu? Masih, Bang. Masih, buat tes pertama itu lari 12 menit, Bang. Lari 12 menit, muterin stadion itu, lintasan lapangan bola itu. Setelah itu pull up. Pull up. Kemudian setelah pull up, push up. Habis push up, sit up, baru shuttle run. Shuttle run. Kalau zaman saya habis shuttle run itu langsung renang. Ya, sama ya? Renang ya, Bang. Oh, sama ya. Setelah tes kesamaptaan jasmani lulus, selanjutnya tes apa lagi tuh? Selanjutnya dilakukan rankingan, Bang, di Polda. Rankingan. Nah, sama seperti di video sebelumnya. Rankingan ini maksudnya pantohir atau itu pembobotan nilai, Bang, semua nilai dari kesehatan, terus PESI, akademik, itu semuanya dijadiin satu, Bang, dibobot nilainya. Oh, kalau ada yang nggak sesuai, dicocokkan di situ lah ya, klarifikasi di situ. Nah, kemudian setelah tes itu? Setelah tes itu, setelah rankingan apa ininya? Tahap-tahapnya? Setelah rankingan ada kesehatan lagi, Bang, kesehatan 2. Oh, ada lagi? Ada, Bang. Itu buat organ-organ dalam. Oh, gitu. Setelah kesehatan 2? Setelah kesehatan 2, itu ada psikologi 2. Oh, masih ada psikologi. Yang tes warteg.
Warteg, apa itu warteg? Yang gambar misalnya titik tuh bisa dibuat. Oh iya 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 iya. Paham. Nah, setelah udah selesai tes psikologi 2, apalagi itu? Setelah Rangkaiannya. itu ada tes keswa, Bang. Keswa. Kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa benar-benar ada. Setelah itu baru pantohir, Bang. pantohir. Pantohir tuh ngapain aja sih, Mas? Pantohir itu kita tinggal nunggu lagi kayak di pantohir daerah, Bang. Jadi nilai itu nongol di layar besar itu, Bang. Jadi kita tinggal dari nilai kita pertama itu kita catat, nanti kalau tidak sama itu kita bisa komplain. Oh, itu namanya pantohir. Siapa? Karena kalau zaman saya 2006 itu kan yang namanya pantohir itu, saya ingat dulu saya pakai celana pendek, ya kan, tanpa pakaian, terus kita benar-benar diamati, diseleksi langsung sama panitia. Kemudian kita dilihat ijazah kita nih keahliannya apa, misalnya main catur atau kita bela diri atau apa gitu kan. Itu kita dites di situ. Jadi kalau sekarang nih rankingan seperti itu ya. Rankingan seperti itu ya, Bang. Setelah dinyatakan lulus ya, kuotanya berapa? Buat kuota pas itu cuma 2, Bang, dari 22 orang yang mendaftar. 22 orang di Lampung. Di Lampung cuma 2. Cuma 2, Bang, diterima. Oh. Tapi untuk kuota Polair. Kalau untuk tingkat tamtama kesatuan lain apa? Brimob. Di Brimob berapa ini? Yang Brimob 33 orang yang daftar itu 286, Bang. 286 diterima 33 orang. Karena memang harus benar-benar yang berkualitas ya gitu. Emang dari dulu Mas Satrio ini memang pengen jadi anggota Polair atau memang saya pengen jadi apa aja lah di polisi? Saya yang penting itu bisa bekerja, Bang, biar bisa mengabdi kepada negara dan juga orang tua. Iya, Bang. Meneruskan orang tua juga. Karena memang di sini menarik, guys, ya. Mas Satrio ini anak seorang TNI, anak seorang tentara gitu kan, tepatnya Angkatan Darat. Tapi beliau berkesempatan untuk mengabdi ke negara melalui institusi Polri gitu ya. Jadi memang sama aja. Kita ini tidak boleh membeda-bedakan mana, oh ini merah, oh ini hijau, oh ini kuning, putih. Kita nggak boleh. Kita harus tetap satu tujuan, yaitu mengabdi kepada negara, guys. Nah, dari rangkaian penerimaan Polri ini, dari tadi daftar online sampai dinyatakan lulus, kira-kira ada nggak yang bikin Mas Satrio ini gimana ya, semangat, sedih, atau istilahnya benar-benar yang berkesan gitulah selama pendaftaran? Pas ya tes paling berkesan itu waktu diwawancara, Bang. Wawancara ya? Wawancara psikologi. Psikologi 1, 2? 2, Bang. 2 ya? Gimana itu? Waktu itu disuruh ceritain pengalaman yang paling bersedih, Bang. Saya paling bersedih itu waktu itu saya bercerita tentang waktu saya praktek kerja lapangan di laut itu, Bang. Di waktu sekolah? Ya, Bang. Gimana? Terus saya cerita kan, saya 8 bulan di tengah laut, itu kerja ya, Bang. Kerja lapangan. Situ saya kan nggak ada sinyal tuh di kapal itu. Saya bilang ke panitia, waktu itu panitia juga nanya ada rasa kangen gak sama keluarga gitu. Terus saya bilang ada pastinya, Pak, saya kangen orang tua. Di kapal nggak ada sinyal. Saya bilang itu saya cuma bisa berdoa, terus saya cuma bisa lihat foto-foto keluarga. Saya scroll ke bawah, situ saya di tengah laut itu saya sempat nangis, Bang. Sempat nangis karena memang nggak ada sinyal sama sekali ya? Nggak ada sama sekali, Bang. Itu di tengah laut itu dalam rangka apa itu waktu itu? Maksudnya lagi kapalnya itu lagi anchor atau lagi apa? Waktu itu dalam sedang penangkapan, Bang. Penangkapan ikan ya, karena memang lama ya kalau kapal ikan ini ya. Karena saya juga pernah, karena kebetulan saya lulusan pelayaran juga, tapi saya nautika. Karena nautika ini kan urusan anjungan lah ya, beda sama teknik dan penangkapan ikan beda. Jadi saya memang di tengah laut itu rasanya udah, ya mungkin
bagi orang awam rasanya tengah laut berhari-hari itu sangat amazing, guys. Jadi gimana pada saat itu? Saat itu ya saya jalanin aja karena semua pasti akan terlewatkan, Bang. Terlewatkan ya. Jadi memang dari zaman sekolah dulu nih memang Mas Satrio ini punya daya juang yang cukup tinggi, guys. Terbukti beliau PKL di tengah laut, kemudian daftar di tentara ataupun polisi. Ya, ini dengan berbagai macam rangkaian yang harus dilewati, beliau bisa survive dan akhirnya bisa berhasil. Dan ini bisa dicontoh buat adik-adik atau teman-teman yang mungkin baru coba sekali, 2 kali gagal gitu. Dan ini sudah ada contohnya di depan kita. Dan di video gua sebelumnya juga memang sudah ada gitu kan contoh-contohnya. Jadi jangan berkecil hati. Gitu. Nah, setelah ini kita kembali ke cerita ke proses Mas Satrio menjadi seorang anggota Polri ya. Setelah selesai proses penerimaan, kemudian Mas Satrio berangkat pendidikan. Kan? Di mana pendidikannya waktu itu? Pendidikan waktu itu di Pondok Dayung, Jakarta Utara. Berapa lama? Buat pendidikan tuh 5 bulan, Bang. 5 bulan ya, 5 bulan. Kemudian selama mengikuti pendidikan di Pondok Dayung itu punya cerita-cerita yang menginspirasi nggak? Atau yang sedih, yang senang gitu kan? Buat cerita itu kebersamaan di sana itu dibentuk, Bang, di Korsa ya. di sana. Terus juga kan info yang saya dapat itu kalau khusus Pol Airut ini memang dari tempat Lemdiknya, Pusdiknya ini dari Aceh sampai Merauke ini gabung ya? Nusantara. Nusantara ya. Jadi kita bisa mengenal berbagai macam karakter ya dari masing-masing daerah gitu. Kemudian selain ketemu sama teman-teman senusantara ini dengan berbagai macam karakter, ada nggak cerita-cerita lain? Waktu itu cerita yang paling berkesan itu waktu kami ada yang ulang tahun, Bang. Ada yang ulang tahun? Siapa? Itu dari pengiriman Bali, Bang. Jadi kami waktu itu kan ada gawang, Bang. Kami juga sudah diberi borgol Kaporlap itu, Bang. Oh iya, borgol. Jadi waktu dia tidur, dia ulang tahun itu dia tidur tengah malam. Kami gotong dia, kami borgol, kami taruh di gawang, Bang. Di gawang mana ini? Di gawang, kan di lapangan itu ada gawang buat gawang bola. Terus kami borgol di situ, kami sebor dengan air comberan. Jadi itu apa kisah yang paling menyenangkan lah ya, yang paling berkesan gitu kan. Nah, setelah Mas Satrio ini menjalani pendidikan Polri selama 5 bulan di Lemdik ya, langsung penempatan di mana itu? Apa langsung di Lampung atau di Polda dulu apa di mana? Alhamdulillah penempatan pertama langsung dikirim di Polda Lampung. Polda Lampung ya. Jadi nggak ada apa istilahnya nggak ada dikirim ke daerah lain gitu. Alhamdulillah nggak ada. Jadi memang sekarang udah sekarang udah sistemnya tuh lokal job, lokal boy gitu ya. Karena memang beda sama zaman saya, guys. Karena kalau zaman saya ini daftar di Lampung, daftar di Jakarta, sorry. Kemudian dilihat polda mana yang kosong gitu, atau yang membutuhkan tambahan personil. Nah, kebetulan saya ditempatkan di Polda Lampung. Kira-kira dari mulai Mas Satrio lulus sekolah sampai daftar berkali-kali TNI, laut, darat, nggak jebol, kemudian daftar polisi, kemudian mengikuti pendidikan. Nah, kira-kira Mas Satrio ini ada nggak tips-tipsnya untuk adik-adik atau untuk teman-teman yang memang memiliki niat dan cita-cita untuk mendaftar sebagai anggota Polri gitu kan? Mungkin Mas Satrio bisa memberikan masukan atau tipsnya. Tipsnya jangan pernah lupa belajar, karena belajar itu adalah kunci kesuksesan. Dan jangan lupa berdoa dan minta restu pada orang tua. Itu yang paling penting bagi saya, bisa duduk seperti ini sekarang menjadi anggota Polri, Bang. Ya, jadi memang berusaha dan berdoa ini adalah kunci utama.
Oke, Mas Satrio, kalau gitu kita cukupkan pertemuan kita atau ngobrol-ngobrol kita di sore hari ini. Ya, mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi atau bisa memberi semangat buat teman-teman, adik-adik yang masih sekolah, yang punya cita-cita menjadi seorang anggota Polri, guys ya. Mungkin di kesempatan lain gue akan ngobrol-ngobrol sama narasumber dari instansi lain ya guys ya, tentunya instansi kedinasan gitu kan. Atau mungkin ada yang punya kritik saran bisa tulis di kolom komentar, misalnya Bang coba ngobrol-ngobrol sama tokoh yang menginspirasi dari sektor swasta gitu kan, atau yang mana gitu kan istilahnya. Jadi kritik saran tulis saja di kolom komentar. Oke, jadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari awal video sampai dengan akhir. Kritik saran silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video Masupar Project berikutnya. Salam persahabatan, salam persaudaraan. Oke, Mas Satrio, terima kasih kalau gitu. Jangan lupa subscribe YouTuber Masupar Project. Yes, Masupar Project. Yes, Masupar Project. Yes, yes.